Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama si teknisi Eko, teknisi campur-campur. Nah, kali ini saya akan berbagi tutorial ya, ampli walet, rakit ampli walet murah 4 channel ya, dengan IC 7386 ya. Nah, itu per mono 30 watt. Nah, itu situ bisa jelas untuk SP1, SP2, SP3, SP4, speaker 1, speaker 2, speaker 3, speaker 4 ya. Untuk input 1 itu di speaker 1 ya, input 2 speaker 2, input 3 ke speaker 3, dan input 4 ke speaker 4. Nah, itu adalah DC 12 volt ya. Kita bisa menggunakan adaptor 12 volt ataupun dengan trafo atau dengan AC matic lainnya ya. Nah, saya menggunakan adaptor ya, bekas Capison itu ya, 12 volt 2 ampere. Semakin tinggi ampere semakin bagus suara, semakin lantang ya. Jadi kalau bisa kita tinggikan saja ampernya 5 ampere ataupun berapa ya. Oke, itu sebagai contoh saya menggunakan jack DC agar mudah untuk penyambungan ke adaptor 12 volt. Menggunakan jack DC 12 volt. Nah, di solder situ ya, ground yang warna hitam dan yang merah untuk plusnya untuk 12 volt DC. Akan kita solder dulu ya. Kita beri timah dahulu agar mudah untuk pemasangan ke PCB amplifier. Kit amplifier ini sangat cocok untuk power ampli walet ya. Ini sudah banyak digunakan untuk ampli-ampli ternama ya, yang banyak dijual di Shopee, kisaran harga 1 juta ya, 1 juta. Nah, untuk jenis ampli titik berapa, untuk jenis ampli itu ya. Oke, ini kita solder untuk ground atau min warna hitam dan yang merah 12 volt untuk plus. Kita lebihkan sedikit juga nggak apa-apa. Apabila kurang dari 12 volt, yang jelas masih bisa hidup, namun tendangan suaranya kurang lantang. Sebagai catatan, apabila untuk ampli walet diusahakan untuk ampere lebih tinggi, karena ampli walet membawa banyak tweeter agar suaranya tidak pecah ya. Minimal 3 ampere ataupun bisa kita pasang 5 ampere ya. Nah, itu untuk input RL, input ya, tengah ground. Itu akan saya pakai sebagai suara. Saya pakai USB MP3 player ya, MP3 player ya. Nah, itu di situ ada in, ground, in 2. Nah, akan saya pasang di input 1 ground dan input 2, dan saya pasang di untuk MP3 player, pasang di itu ya, RO LO ya. Nah, itu RO LO, R out maksudnya, RO itu right kanan ya, LO itu left
kiri ya, RO out, keluar maksudnya. Jadi kita solder sesuai dengan tulisannya. Ground kita pasang di ground. Untuk RL juga kita pasang pada tempatnya sesuai pada PCB di MP3 player out atau keluar, kemudian in masuk ke amplifier ya. Suara akan keluar melalui MP3 player dari USB dan akan masuk ke amplifier. Itu kita solder ya. Yang tengah itu ground, yang kiri right, yang kanan, yang kiri left, yang kanan right, kiri kanan. Jangan sampai terbalik ya untuk ground. Kalau untuk kanan kiri tidak masalah terbalik. Nah itu akan saya sambungkan untuk powernya ya, untuk 12 volt pada MP3 player. Nah disitu ada tulisannya 12 volt dan ground ya. Yang 12 volt VCC ya, itu tulisannya VCC atau 12 volt VCC. Untuk VCC kita solder dan kita langsung sambungkan ke 12 volt pada adaptor yang sudah tersolder di PCB amplifier. Nah itu 12 volt saya solder di situ ya, dan itu adalah ground. Untuk MP3 player ini bisa pakai VCC atau arus VCC antara 5 sampai 12 volt ya. Nah itu yang merah untuk VCC tadi langsung saya sambungkan ke PCB warna merah ya untuk 12 volt. Jadi satu adaptor langsung 2 jalan. Dan ground saya sambungkan ke ground. Oke, sudah tersolder. Perlu diingat untuk jenis TD atau J386 ini ya, ini 4 channel. Apabila kita input di in 1 in 2 maka keluar suaranya di in 1, keluar suaranya di SP1 SP2 ya. Apabila kita masukkan inputnya di in 3 dan input 4 maka keluarnya di speaker 3 dan speaker 4. Nah itu akan saya pasang di input 1 input 4, yang tengah ground ya. Sangat mudah sekali pemasangannya tanpa biaya mahal untuk mempunyai ampli wallet. Ampli wallet ini saya beli dengan harga Rp38.000 di Shopee. Suaranya lantang, kuat, tidak kalah dengan ampli-ampli yang ukurannya besar dan sudah terkenal. Karena sudah saya perhatikan ampli-ampli wallet tersebut, setiap merek saya perhatikan dan pasti saya buka dalamnya memiliki jenis IC yang banyak sama
untuk ampli ukuran besar jenis DT itu menggunakan IC seperti ini ya. Jika untuk ampli Pyro menggunakan IC jenis PTL ya, yang kaki 5. Kalau Audax biasanya menggunakan ampli kelas D yang kecil, dan ada juga yang menggunakan IC 2003 ya, dan rata-rata hanya 25 volt sampai 30 volt ya untuk ampli pabrikan, dan suaranya jernih tanpa noise ya. Oke, ini sudah terpasang, sekarang tinggal memasang output speaker. Itu input kita pasang di 1 dan input 2, dan ini akan saya solder di SP1 ya. Kita tes satu persatu apakah warna jernih, normal, dan layak untuk dipakai ataupun kita berjual belikan ya. Nah, itu akan saya solder di SP1 SP2 sebagai output suaranya atau sebagai speakernya. Jika di wallet kita memakai tweeter, menggunakan tweeter, kita solder di SP1 sama di ground. Mempunyai ampli wallet tidak perlu mahal ya, yang penting kualitasnya, Oke, kita solder itu. Untuk speakernya kita solder. Jangan lupa ya, like, subscribe. Jika kurang jelas, komen. Oke, kita solder untuk speaker 1 ya. Speaker 1 kita solder, dan kita tes bagaimana sih suaranya. Oke, langsung kita tes ke Twitter, pakai Twitter ya. Ini saya punya Audax 61 dan Audax 65 ya, untuk gedung wallet saya. Yang Audax 61 ini entah kayaknya kemarin saya lepas dari LMB, agak mungkin ada yang rusak ya, suaranya kecil bener, entah yang Audax 61 apa 65 yang kecil ini. Sekalian ini akan coba saya tes ya, mana yang suaranya gak enak. Sepertinya spoolnya ada yang rusak, ada yang jebol ya, karena kena hujan di luar sana. Oke, akan saya solder ya, dan kayaknya agak susah ini nyoldernya. Ini durasi real ya, durasi saya perakitan ini real, tidak dipercepat. Agar supaya teman-teman semua paham dan bisa, walaupun bukan seorang teknisi ya. Nanti akan saya bagikan link pembelian dari IC ataupun power kit amplifier.
Untuk USB itu pasti banyak dijual di pasaran ya, adaptor juga banyak jual di toko elektronik. Ataupun kita juga bisa beli di toko elektronik ya, kit amplifier untuk wallet ini banyak dijual, malahan ada yang harga 120 ya, sudah lengkap beserta tone control potensio ya, 4 biji ya. Oke, kita tes. Nah, itu hidup ya. Oke, akan saya coba colokkan USB atau flash disk ataupun card reader ya, colok. Nah, sudah jalan ya. Kok belum bunyi ya? Ada apa gerangan? Coba kita, apakah ini yang rusak Twitternya? Kok belum bersuara? Apakah Twitter Audax ini rusak? Memang sepertinya inilah yang rusak, spoolnya, karena letak pemasangan Twitter saya itu ya di LMB itu di luar, jadi terkena hujan. Oke, akan saya coba pakai yang satunya ya, Audax 65 yang corongnya lebih besar, yang biasa ditaruh orang di LMB, suaranya lebih kuat, lebih lantang, lebih jelas. Rekomendasi kalau untuk Twitter luar kita pakai Audax ya. Nah, itu masih saya coba-coba ya, apakah benar Twitternya yang rusak. Nah, memang Twitternya suaranya kecil ya, kecil suaranya, berarti itu biasanya kalau kecil itu spoolnya didapat, spoolnya masih hidup, cuman seperti kertas itu. Nah, itu sobek biasanya kena air, jadi suaranya sangat kecil. Nah, kita pakai di Audax 65 ini ya. Jadi kalau rekomendasi bagi yang punya RBW ya, kalau untuk pemasangan LMB di luar kita pakai Twitter yang anti air ya, yang magnet. Nah, itu ya, sudah kita tes. Nah, suaranya kuat, bagus ya. Nah, itu untuk volume bisa kita coba dari sini, setel dari sini juga bisa untuk volume, dan kita juga bisa pakai potensio ya. Biasanya kalau untuk wallet potensio kita bagi menjadi 4 ya, jadi kita pakai potensio 4 biji untuk setelan SP1 ya, suara panggil, suara tarik, dan inap ada 2 ya, itu biasanya untuk ukuran 4x8. Kita menggunakan 2 flash disk biasanya ya, 2 flash disk, 2 USB, dan 4 output. Nah, itu saya coba yang SP2, kita solder dahulu. Sebelumnya saya juga pernah review untuk amplifier mini ya, harga 30 ribuan dengan suplai arus 12 volt sampai 25 volt masih ngangkat ya, tapi IC cepat panas. Kalau sampai
lebih dari 15 volt IC nya cepat panas. Tapi jika kita pakai VCC yang tinggi, tendangan suaranya lebih mantap. Jadi solusinya adalah kita tambahi kipas ya, jadi dia aman 24 jam. Nah ya, itu kita tes. Oke, Audak 65 Twitter panggil. Nah, untuk SP3 dan SP4 ya, kalau untuk Twitter wallet biasanya ada satu USB lagi ya, untuk colokan USB. Ini saya hanya ada satu USB ya, hanya ada satu USB player ya. Nah, ini akan saya lepas, akan saya coba pasang di 3 ya, 3 dan 4 ya. Jadi agar teman-teman tahu semua ya, lebih jelas. Ini video saya nggak saya percepat ya, biar teman-teman jelas dan bisa merakit sendiri. Untuk modal 100.000 cukup ya, untuk buat ampli kayak gini ya. Untuk ampli kita hitung Rp38.000 untuk kit amplinya. Adaptor yang 2 ampere itu hanya 20.000 ya. Mungkin yang 5 ampere sekitar 30.000-an. Kemudian untuk USB MP3 player itu harganya sekitar 30.000-an. 30 kayak nyampe 100 ya. Bisa mempunyai ampli wallet rakitan sendiri, tahan panas. Oh iya, saya beli kit ampli wallet itu ya 38.000, belum heatsink ya, heatsink yang di atas itu ya, yang warna putih. Jadi itu heatsink saya tambah sendiri. Jika yang sudah lengkap dengan heatsink, potensio 4 biji ya, itu harganya sekitar 100-an ya. Nah, ini video saya percepat ya. Ini untuk sebelah kanan pemasangan sama, hanya memindahkan output dari MP3 player ya, USB MP3 USB itu ya. Ini untuk saya coba semuanya untuk membuktikan bahwa semua CH ini benar-benar berfungsi, benar-benar mengeluarkan suara ya. Ini akan saya pasang potensio ya, untuk satu channel saja ya, untuk input satu, untuk speaker satu, hanya untuk contoh. Nah, untuk pemasangan sama ya, untuk semua channel ya,
Ini saya pakai potensio mono 50K ya. Karena untuk ampli walet kita harus memakai potensio mono ya, agar kita bisa menyetel suaranya satu persatu ya dari 4 channel tersebut ya, dari suara panggil, suara tarik, suara inap. Nah itu ya, pemasangannya sebelah kiri itu sebagai ground ya, sebelah kiri dari potensio adalah ground, dan kita solder di ground manapun, di ground USB player ataupun di ground amplifier. Di ground amplifier bisa juga akan saya solder di ground amplifier ya. Setelah kita pasang potensio sebelah kiri itu ke ground, sebelah kiri ground, nah yang tengah adalah input dari ampli ya, input dari ampli. Antara input 1, input 2, input 3, input 4 itu yang dinamakan input dari ampli ya. Nah itu kabel itu ya, itu ungu itu ya. Nah itu saya solder di Bapak yang ngomah tengah. Bapak yang ngomah loh. Apa itu? Ungu ya, ungu kita solder di tengah. Perhatikan kabel warna ungu kita solder di tengah. Dan ini kabel putih ini untuk output sebelah kanan dari potensio ya, sebelah kanan dari potensio. Nah ini disolder di output dari tulisan out dari USB player ya, yang warna ungu itu kita solder di yang tulisan in dari amplifier. Nah itu ya, kita solder di in, kita pasang. Nah akan saya pasang di in 3 ya, di speaker 3, di input 3. Nah sudah selesai ya, berarti yang memakai potensio adalah speaker 3. Jadi kita ambil output dari speaker 3, kita pasang di tweeter, kabel output kita pasang di tweeter, output speaker kita pasang di tweeter. Ya, dan sudah ada suara ya. Nah itu untuk volume. Sekarang sudah kita putar kanan ke kiri. Nah itu untuk volume dari USB ya, teman-teman bisa muter, bisa ngaturnya dari potensio, mudah sekali ya. Untuk lebih jelasnya lihat gambar
Nah, saya kira sudah jelas pembuatan amplifier ya, tinggal Anda teman-teman berkreasi sendiri untuk pembuatan boxnya. Oke, jangan lupa like, subscribe, komentar jika belum paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknisi campur-campur.